Salam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan beberapa amal soleh yang semoga amal-amal soleh tersebut menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah beriman kepadanya, bahwa kita telah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga amal-amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab tentang doraruz dzunubi wal ma'asi, dampak buruk atau dampak negatif dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita diajak untuk merenung bahwasannya berbagai macam bencana dan kebinasaan yang pernah menimpa manusia disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat mereka. Termasuk kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa, diturunkan dari surga, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Kemudian karena perbuatan dosa keduanya dipindahkan ke bumi, ke dunia ini, di tempat yang penuh dengan musibah-musibah dan ujian-ujian. Begitu pula iblis yang tadinya berada di kerajaan langit, namun karena dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyombongkan dirinya, maka dengan sebab dosa tersebut, maka dia diusir dari kerajaan langit, dan dia menjadi makhluk yang mendapatkan laknat yang sebelumnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada beliau dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan dengan banjir bandang yang tingginya melebihi gunung yang paling tinggi saat itu. Kemudian juga Allah mengirimkan angin yang sangat kencang dan berhawa dingin selama 8 hari 7 malam kepada kaum Ad, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka sehingga mereka seperti
puing-puing atau seperti setumpuk pohon kurma yang lapuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan petir yang menyambar-nyambar dan membinasakan penduduk Samud karena dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dataran atau merendahkan dari dataran sekitarnya, kemudian menghujani dengan hujan batu kepada kaum Lut yang telah melakukan dosa, terutama selain mereka tidak beriman kepada Nabi Lut, mereka juga melakukan kemaksiatan yang sangat besar, yaitu melakukan homoseksual. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan Fir'aun dan para pendukungnya di Lautan Merah karena dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah telah membinasakan Qarun, menenggelamkannya ke dalam bumi bersama harta yang dia kumpulkan. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk di sini dijelaskan yaitu Allah timpakan kebinasaan dan musibah kepada Bani Israel ketika mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka penuhi dengan kemaksiatan dan dosa, maka Allah memberikan bencana kepada Bani Israel. Salah satunya adalah bencana ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Kita mengenal nama seorang raja, Nebukadnezar, yang telah menyerang dan menguasai Bani Israel, di mana mereka melakukan pembunuhan terhadap anak-anak kecil, bahkan wanita, dan menguasai Bani Israel. Maka semua ini dilakukan atau disebabkan karena dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan beberapa hadis yang menjadi nasihat dan pengingat bagi kita semuanya, agar kita benar-benar hati-hati jangan sampai menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa dan maksiat. Bahkan juga peringatan dalam hadis-hadis Nabi tentang bahaya ketika kita mendiamkan kemungkaran. Bukan hanya kita sendiri yang melakukannya, bisa jadi kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, tapi membiarkan orang lain bergelimang dalam dosa dan maksiat, maka kita pun akan kena imbasnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Safwan bin Amr, haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair bin Nufair an abihi. Dari Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair dari bapaknya. Lama futihat Kibros fauqa baina ahliha, farraqa baina ahliha, fabaka ba'duhum ila ba'd. Fara'aitu Aba Darda jalisan wahdahu yabki, faqultu ya Aba Darda ma yabkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-Islam wa ahluh. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, yaitu dari Jubair. Kata beliau, saya melihat pada peristiwa penaklukan Siprus oleh kaum muslimin, di mana penduduknya mereka menangis karena mereka kalah dalam peperangan melawan kaum muslimin. Islam melakukan invasi perluasan wilayah dengan berperang dan menaklukkan Siprus, di mana akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin dan penduduknya, antara mereka menangis, ya. Allah cerai beraikan penduduknya dan mereka menangis. Namun pada saat kejadian itu, yaitu kaum muslimin memenangkan peperangan, maka Jubair ini melihat Abu Darda terduduk, dia duduk sendirian dan menangis. Jadi pada peristiwa ini, penaklukan ini di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Darda pun ikut terlibat dan bergabung dengan pasukan Islam menaklukkan Siprus. Namun Jubair menyaksikan Abu Darda duduk sendirian dalam keadaan menangis. Maka kata Jubair, beliau berkata, wahai Abu Darda, mengapa Anda menangis pada hari di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluknya?
Bukankah hari ini hari bahagia, Islam diberi kemenangan, menaklukkan negeri yaitu Siprus? Maka Abu Darda mengatakan, waihaka ya Jubair, ma ahwanul khalqi 'ala Allah azza wa jalla idza adau amrah bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Celakalah wahai engkau Jubair, saya menangis, saya merenung betapa Allah Subhanahu wa taala merendahkan dan menghinakan satu kaum ketika mereka juga meremehkan dan merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah negeri Siprus ini yang dikuasai oleh Romawi adalah negeri yang sangat kuat, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki pasukan, mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki kerajaan yang kuat. Namun ketika mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka seperti yang kamu saksikan pada hari ini. Jadi ini kekalahan dari musuh yang tadinya negara ini negara kuat, negara yang hebat, negara yang sangat besar powernya. Namun pada saat itu jatuh ke tangan kaum muslimin dan Allah hinakan penduduknya. Dan pada saat itu Abu Darda menangis karena betapa ternyata perbuatan dosa itu menyebabkan kekalahan. Beliau justru menangis karena merasa sedih. Ternyata ini pun bisa saja menimpa kaum muslimin ketika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya kuat akan menjadi lemah dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran yang dipetik oleh Abu Darda bahwa karena perbuatan dosa, satu bangsa dikuasai oleh bangsa lain. Maka tentunya kita ingin segera bangkit dari keterpurukan ini. Namun diawali dengan introspeksi diri bahwa berapa banyak dosa kita lakukan dan berapa banyak pembiaran kemungkaran terjadi di negeri ini salah satunya. Maka itulah yang sebenarnya menyebabkan kerendahan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bangkit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 hari yang lalu saya meminta nasihat kepada salah satu guru saya. Beliau seorang kiai sepuh tokoh Muhammadiyah di Kerembung. Beliau Bapak Sohib ya, Ahmad Sohib. Dan dulu saya sering bermalam di rumah beliau, kemudian juga sering diajak mengaji ke Porong waktu itu, ke Kiai Abdurrahim Nur ya waktu itu. Saya 2 hari yang lalu minta nasihat kepada beliau, Kiai, saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk kaum muslimin terutama sesuai kapasitas saya. Ya, kita melihat bagaimana nasib saudara kita secara global di Palestina, terutama di Gaza. Belum lagi di negeri ini betapa lemahnya kaum muslimin dan betapa kurang ajarnya musuh-musuh Islam pada hari ini merendahkan kaum muslimin. Maka berilah saya nasihat, apa saran yang bisa panjenengan sampaikan kepada saya. Maka beliau hanya mengatakan dengan singkat bahwa panjenengan termasuk punya tugas yaitu membangunkan, mengingatkan saudara-saudara kalian jangan sampai lengah dan jangan sampai tertidur. Sebagai seorang dai, kewajibannya adalah Pak, mengingatkan, mengajak, menguatkan kaum muslimin, jangan dibiarkan terlena bahwasanya musuh-musuh Islam mengincar kita setiap saat. Ini sebuah nasihat yang begitu luar biasa bagi saya, karena kadang-kadang kita ini bingung. Sebenarnya kita harus apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka salah satu upaya kita ini adalah selain menyadarkan diri kita sendiri, menyadarkan saudara-saudara kita. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian yang menimpa Siprus, sebuah bangsa yang besar, yang kuat, yang kokoh, akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin, dan pelajaran yang bisa kita ambil bahwa disitulah kebinasaan dan kehancuran yang disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat, karena meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi di dalam riwayat yang lain, yaitu dari Ali bin Ja'ad. Beliau mengatakan bahwasanya Syu'bah bin Amr
bin Murrah, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Bukhtari berkata, beliau mengatakan, akhbirni ya man atau man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tolong beritahukan kepada saya, kata Abu Bukhtari, beritahukan kepada saya apa yang telah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lan yuhlikan nasa hatta ya'diru min anfusihim. Sesungguhnya manusia itu tidak akan dibinasakan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah, beliau berkata dari Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Rasulullah bersabda, apabila telah nampak kemaksiatan di tengah-tengah umatku, bila kemaksiatan sudah merajalela di tengah-tengah umat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah-musibah, akan menimpakan azab secara menyeluruh dari sisinya. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun? Apakah pada saat itu ada orang-orang soleh, wahai Rasulullah? Di Ummu Salamah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah akan menimpakan musibah, bencana secara merata, secara menyeluruh di tengah-tengah umat ini ketika kemaksiatan merajalela. Lalu ditanya, apakah di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh? Maka Rasulullah menjawab, bala, iya. Lalu kata Ummu Salamah, kaifa yasna'u biulaik? Lalu apa yang mereka lakukan atau apa yang akan mereka rasakan dan mereka akan mereka timpakan, ya. Maka beliau bersabda, yusibuhum ma asaban nas tsumma yusiruna ila maghfirati minallahi wa ridwan. Jadi kalau di tengah-tengah umat ini sudah merajalela kemaksiatan, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh, tapi orang-orang soleh ini tidak berbuat untuk mengingatkan mereka, maka Allah akan tetap timpakan bencana itu secara menyeluruh. Namun nantinya pada saat dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang soleh ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap terkena imbasnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendosa yang dibiarkan oleh orang-orang soleh, maka semuanya akan secara merata ditimpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti pada saat hari kiamat tentu perhitungannya akan berbeda, karena kesolehan mereka secara pribadi mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika orang-orang soleh ini membiarkan kemungkaran terjadi, maka tetap terkena imbasnya di dunia ini, mendapatkan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala secara merata. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebabkan karena merajalelanya maksiat, dosa-dosa, dan pembiaran-pembiaran dari orang-orang baik yang menyaksikan perbuatan dosa tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam Marasil Hasan, jadi Marasil ini mursal, ya, ada hadis yang mursal, artinya berhenti sampai kepada tabi'in, namun dikatakan dari Nabi SAW, dan ada catatan kaki ini hadisnya dhaif, namun secara makna adalah benar, sebagaimana juga dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain. Dari Nabi SAW beliau bersabda, la tazalu hadhil ummati tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali'u qara'uha umara'aha wa ma lam yuzakis sulaha'uha fujuraha wa ma lahum yahinu khiyaruha ashraruha fa idahum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum summa sallatu alaihim jababirathum
fayasumunahum su'al adzab summa darabahumullahu bil faqah wal faqr. Rasulullah menyatakan tidak henti-hentinya tangan Allah berada, umat ini akan berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya selama para pembaca Al-Quran tidak menjadi kaki tangan para penguasa. Maksudnya Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi satu kaum dengan tangannya selama di tengah-tengah kaum tersebut para pembaca Al-Quran, para ulamanya, para dai-dainya tidak menjadi kaki tangan para penguasa yang zalim. Satu. Kemudian yang kedua, selama orang-orang soleh itu tidak mendukung orang-orang fajir, orang-orang baik mendukung orang-orang yang jelek. Dan juga selama orang-orang yang baik tidak merendahkan orang-orang buruk, maka jika mereka sudah tidak atau sudah melakukan itu semua, artinya para ulamanya sudah menjadi penjilat para penguasa yang zalim, para ulamanya sudah menjadi kaki tangan para penguasa yang zalim, kemudian orang-orang solehnya justru mendukung orang-orang jelek, kemudian juga orang-orang terbaiknya tidak merendahkan orang-orang yang jelek, maka saat itulah Allah akan mengangkat tangannya dari mereka, kemudian mereka akan ditimpakan musibah yang sangat buruk, dan itu bisa berupa kefakiran dan kemiskinan diantaranya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, fenomena seperti ini memang kerap terjadi, di mana sebagian besar dari para pembaca Al-Quran, para ulama, kemudian juga para dai-dai yang justru mereka menjadi kaki tangan para penguasa zalim. Kemudian juga orang-orang solehnya malah mendukung orang-orang yang buruk. Ya. Karena takutnya dengan ancaman, tekanan, dan mungkin takut kehilangan dunia, maka justru orang-orang baik malah mendukung orang-orang yang jelek. Dan ini sebuah tantangan Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini kita harus komit untuk mendukung orang-orang yang baik. Jangan terbawa arus mendukung orang-orang yang buruk, karena itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat. Dan di dunia Rasulullah menyatakan selama mereka itu tidak menjadi kaki tangan penguasa zalim, selama orang solehnya tidak mendukung orang-orang yang buruk, selama orang-orang baiknya tidak memuliakan orang-orang jelek di antara mereka, maka selama itu pula Allah akan melindungi kaum tersebut dengan tangannya. Namun jika semua itu ditinggalkan, maka Allah akan mengangkat tangannya dan ditimpakan kepada mereka seburuk-buruk azab, dan termasuk di dalamnya adalah bil faqah wal faqri, yaitu dengan kemiskinan dan kefakiran. Maka kembali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa penyebabnya adalah dosa dan juga pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan dosa di sekitar kita. Kemudian kita tambahkan lagi, di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Thauban, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang diharamkan mendapatkan rezeki karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, memang rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun, baik yang dicintai oleh Allah maupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, Allah akan menyempitkan rezeki seseorang karena sebab dosa-dosanya. Artinya tetap ada kaitan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan dosa akan menjadi sebab seretnya rezeki. Karena kita juga tahu bahwa di sisi lain, ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang tidak disangka-sangka, dan juga Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Artinya kalau orang takwa dapat kemudahan, maka lawan dari orang bertakwa, ahli maksiat, juga akan mendapatkan kesempitan-kesempitan dan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu hadis
tentang penyakit wahan yang sudah sangat kita kenal, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Maka ini merupakan dosa, dan dari dosa tersebut maka akibatnya adalah kaum muslimin akan dikepung dari segala penjuru, sebagaimana orang-orang berkumpul mengeroyok makanan, yaitu di meja makan. Maka kondisi ini disebabkan karena perbuatan dosa kaum muslimin, yaitu tertimpa dan terjangkit penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis yang menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semuanya, bahwa kekalahan, kehinaan, kebinasaan dan musibah-musibah itu disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat, termasuk juga karena adanya pembiaran dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang soleh terhadap dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat yang ada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap ada kemungkaran dan ada penentangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar harus bergerak dan berjuang menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terkadang musuh-musuh Islam melakukan tes kepada kaum muslimin, apakah kaum muslimin ini saat ini masih peduli atau tidak. Sebagai contoh, bagaimana ketika dites kaum muslimin dengan adanya rumor atau isu bahwa pasukan pengibar bendera pusaka ini harus melepas jilbab. Ini sebuah tes kepada kita, apakah kita akan diam atau kita menyampaikan dan menyuarakan kebenaran sebagai kaum muslimin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di atas kebenaran, kemudian semoga Allah memberikan keteguhan memegang agama ini, dan termasuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keberanian, ketegasan untuk selalu mengingatkan penyimpangan-penyimpangan dan maksiat serta kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa menolong kita dan kaum muslimin, dan semoga Allah jauhkan setiap bala dan musibah untuk kita kaum muslimin, khususnya di negeri kita yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.